Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.1a8. Koneksi antar materi, Modul 3.1. Pengambilan keputusan, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Prianto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Makna kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Dari kutipan tersebut kaitannya dengan proses pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu mengingatkan kita bahwa mengajarkan anak-anak untuk menghitung dan memiliki keterampilan matematika adalah hal yang baik, tetapi penting juga untuk mengajarkan mereka nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting dalam hidup seperti moralitas, integritas, dan etika. Kita harus memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis semata, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai yang penting untuk membentuk pribadi yang baik dan beretika, khususnya membentuk nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, yaitu dalam konteks pembelajaran yang sedang dipelajari. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab sangat penting dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan proyek atau tugas yang sedang dilakukan. Ketika kita mempertimbangkan dampak keputusan kita terhadap lingkungan dan masyarakat, kita harus mengutamakan nilai-nilai ini agar keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif. Cara saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan, yaitu memfasilitasi diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan reflektif, memberikan skenario untuk dibahas bersama, atau memberikan tantangan untuk membuat keputusan dalam situasi yang mengedepankan nilai-nilai tersebut. Dengan cara ini, kita dapat membantu murid mengembangkan kepekaan mereka terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting dalam kehidupan mereka. Ketika kita mempertimbangkan maksud kutipan ini dalam konteks pembelajaran, dapat dikatakan bahwa penting untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis atau keterampilan dalam pembelajaran. Namun, sebaiknya kita juga memperhatikan pembentukan karakter dan nilai-nilai yang akan membantu anak-anak menjadi pribadi yang baik dan beretika. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya memberikan manfaat bagi kemampuan akademik, tetapi juga dapat membentuk pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran. Koneksi antar materi, Modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? 10.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin karena keduanya mengajarkan pentingnya memiliki pandangan holistik dalam mengambil keputusan. Ki Hajar Dewantara merupakan pendidik terkemuka di Indonesia yang mengajarkan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik dan kebebasan belajar. Ia menekankan pentingnya memahami peserta didik sebagai individu yang unik dengan potensi yang berbeda-beda dan pentingnya memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pandangan holistik ini sangat penting dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin karena mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi, serta menghargai keragaman dan keunikan individu dalam lingkungan kerja. Sementara itu, Pratap Triloka mengajarkan tentang perspektif dua kaki, yang mengajarkan pentingnya mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan perspektif dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin perlu mempertimbangkan perspektif berbagai pihak dan mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kedua filosofi ini dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan berdampak positif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sudut pandang, dan dampak keputusan yang diambil. Hal ini juga dapat membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan karena melibatkan banyak perspektif dan pertimbangan. Sebagai pemimpin, penting untuk memiliki pandangan holistik dan mempertimbangkan perspektif berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dapat memberikan panduan dan nilai-nilai penting untuk penerapan pengambilan keputusan yang efektif dan berdampak positif. 2. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai adalah keyakinan atau prinsip yang kita anggap penting dalam hidup dan merupakan bagian integral dari kepribadian dan budaya kita. Ketika kita mengambil keputusan, kita akan cenderung mempertimbangkan nilai-nilai yang kita anut. Nilai-nilai ini akan membentuk prinsip-prinsip atau pandangan hidup yang kita gunakan dalam memandang situasi dan menentukan tindakan yang tepat. Misalnya, jika nilai yang kita anut adalah keadilan, maka kita akan mempertimbangkan bagaimana keputusan kita dapat memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, nilai-nilai juga dapat mempengaruhi bagaimana kita menangani konflik dan membuat keputusan yang menghargai nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, jika nilai yang kita anut adalah kerjasama, maka kita akan cenderung mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak, kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang kita anut dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menghormati dan menghargai kebutuhan dan perspektif pihak lain. Dalam konteks kepemimpinan, nilai-nilai yang kita anut akan sangat mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, kita harus mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang kita anut dan memastikan bahwa keputusan tersebut berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat yang kita pimpin. Oleh karena itu, pemimpin perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi atau kelompok yang dipimpin untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diambil sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok tersebut.
3. Materi pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan, coaching, dalam proses pembelajaran. Seorang pendamping atau fasilitator yang memberikan sesi coaching biasanya membantu siswa atau peserta didik dalam memahami proses pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, mereka juga membantu peserta didik untuk mengevaluasi apakah keputusan yang telah diambil telah efektif atau tidak, serta membantu dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang masih ada dalam diri peserta didik. Dalam sesi coaching, pendamping atau fasilitator dapat membantu peserta didik untuk memahami berbagai teknik dan metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam situasi tertentu. Mereka juga dapat membantu peserta didik untuk memahami kelebihan dan kelemahan dari setiap teknik dan metode tersebut. Selain itu, dalam sesi coaching, pendamping atau fasilitator dapat membantu peserta didik untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil sebelumnya. Mereka dapat membantu peserta didik dalam mengidentifikasi apakah keputusan tersebut efektif atau tidak, serta membantu dalam menemukan solusi alternatif jika keputusan tersebut tidak efektif. Sesi coaching juga dapat membantu peserta didik untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka terkait pengambilan keputusan. Pendamping atau fasilitator dapat membantu peserta didik dalam mengidentifikasi asumsi dan keyakinan yang mungkin mempengaruhi proses pengambilan keputusan, serta membantu dalam mengatasi keraguan atau kekhawatiran yang muncul setelah keputusan diambil. Dalam keseluruhan, sesi coaching dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan yang efektif, serta membantu mereka untuk mengevaluasi dan memperbaiki keputusan yang telah diambil sebelumnya. 4. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dapat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika. Dalam situasi dilema etika, guru harus dapat mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Misalnya, dalam kasus dilema etika di mana guru harus memilih antara menindaklanjuti pelanggaran disiplin siswa atau memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Guru yang mampu mengelola aspek sosial emosionalnya dapat mempertimbangkan faktor seperti latar belakang siswa, kondisi rumah, dan pengaruh lingkungan sekitar dalam memilih keputusan yang tepat. Selain itu, kemampuan guru dalam menyadari aspek sosial emosional juga dapat membantu dalam mengelola situasi yang penuh tekanan dan kompleks dalam kasus dilema etika. Guru yang mampu mengelola emosi mereka dan memahami bagaimana emosi siswa dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, dapat mengambil keputusan yang lebih objektif dan tepat dalam situasi yang penuh tekanan dan kompleks. Dalam keseluruhan, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dapat sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Guru yang mampu mengelola aspek sosial emosional dapat mempertimbangkan faktor yang lebih luas dan memahami bagaimana emosi siswa dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam memecahkan masalah dilema etika. 5. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik karena nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral bagi seorang pendidik dalam mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks atau kontroversial. Seorang pendidik harus memahami nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam profesi pendidikan, seperti keadilan, kesetaraan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi dilema etika atau moral, pendidik harus mempertimbangkan nilai-nilai ini dalam mengambil keputusan. Misalnya, dalam kasus dilema etika di mana seorang guru mengetahui bahwa salah satu siswanya telah melakukan pelanggaran akademik, seorang pendidik harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan dan integritas dalam mengambil keputusan. Seorang pendidik harus mempertimbangkan bagaimana memberikan sanksi kepada siswa tersebut akan mempengaruhi keadilan dan integritas di kelasnya dan di sekolah secara keseluruhan. Selain itu, pendidik juga harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti kesetaraan dan tanggung jawab sosial dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika. Seorang pendidik harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi keseimbangan kesetaraan di antara siswa dan memperhatikan tanggung jawab sosialnya sebagai pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa. Dalam keseluruhan,
Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik karena nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral bagi seorang pendidik dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi dilema etika. Seorang pendidik harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam profesi pendidikan untuk mengambil keputusan yang benar dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab sosial. 6. Pengambilan keputusan yang tepat memang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. 1. Kumpulkan informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan. Pastikan bahwa memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Kumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, dan pastikan bahwa informasi yang diterima akurat dan terpercaya. 2. Pertimbangkan berbagai opsi. Setelah memiliki semua informasi yang diperlukan, pertimbangkanlah berbagai opsi yang tersedia. Pikirkan keuntungan dan kerugian dari setiap opsi, serta konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap pilihan. 3. Perhatikan nilai-nilai dan tujuan. Sebelum membuat keputusan, perhatikan nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki. Pastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan. 4. Evaluasi risiko. Pertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dari setiap opsi. Evaluasi risiko dan kemungkinan terjadinya, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan risiko yang telah diidentifikasi. 5. Pertimbangkan implikasi jangka panjang. Saat membuat keputusan, pertimbangkan juga implikasi jangka panjang dari setiap pilihan. Pikirkan dampak keputusan pada jangka panjang dan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi lingkungan di sekitar. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, akan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selain itu, penting untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut, sehingga dapat mempertimbangkan sudut pandang mereka dan membuat keputusan yang sebaik mungkin. 7. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika, antara lain. 1. Kompleksitas kasus. Beberapa kasus dilema etika dapat sangat kompleks dan sulit untuk dianalisis dengan cepat. Tantangan ini membutuhkan kemampuan analisis dan keterampilan untuk memahami masalah secara mendalam. 2. Nilai dan norma yang berbeda. Setiap orang memiliki nilai dan norma yang berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil mungkin berbeda-beda antara individu yang berbeda. 3. Teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi terus berubah dengan cepat, dan seringkali kasus dilema etika muncul dalam konteks teknologi dan inovasi ini. Tantangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan inovasi tersebut. 4. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam lingkungan mungkin menghasilkan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Perubahan dalam pandangan sosial, lingkungan, dan budaya dapat memengaruhi cara kita memandang dilema etika. Kaitannya dengan perubahan paradigma, dapat dilihat bahwa perubahan sosial dan budaya dapat memengaruhi pandangan kita terhadap dilema etika. Misalnya, perubahan pandangan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat memengaruhi cara kita memandang dilema etika. Selain itu, perubahan teknologi dan inovasi juga dapat mengubah cara kita memandang dilema etika, karena dapat memunculkan tantangan baru dalam menjalankan pengambilan keputusan etis. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perubahan paradigma dan perkembangan di lingkungan sekitar dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan dapat berdampak besar pada pembebasan potensi murid-murid saya. Dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar unik dari setiap murid. Pertama, sebagai guru, saya harus memahami kebutuhan dan tujuan belajar setiap murid saya. Ini bisa meliputi preferensi belajar, tingkat kemampuan, pengalaman sebelumnya, dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan memahami kebutuhan individu setiap murid, saya dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Kedua,
Penting untuk memperhatikan gaya belajar unik setiap murid. Beberapa murid mungkin lebih suka belajar dengan cara visual, sementara yang lainnya lebih suka pendekatan praktis atau auditori. Memilih metode pembelajaran yang tepat untuk setiap murid dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka dan membantu mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar. Ketiga, saya juga harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk membantu murid saya mencapai tujuan mereka. Ini mungkin termasuk perangkat lunak pembelajaran, materi pembelajaran, tutor, dan lain sebagainya. Dengan memilih sumber daya yang sesuai, saya dapat membantu murid saya mencapai potensi mereka dengan lebih efektif. Dalam kesimpulannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan, gaya belajar, dan sumber daya yang tersedia, saya dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai untuk membantu murid saya mencapai potensi penuh mereka. Ini dapat berdampak besar pada pengajaran yang memerdekakan murid-murid saya dan membantu mereka mencapai kesuksesan di masa depan. 9. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pengalaman pembelajaran yang baik bagi murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat memiliki dampak besar pada kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Pertama, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh murid-muridnya. Jika seorang pemimpin pembelajaran memilih strategi pembelajaran yang tepat dan mempekerjakan guru yang berkualitas, maka murid-murid akan menerima pendidikan yang lebih baik. Ini akan membantu murid-murid untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kedua, keputusan pemimpin pembelajaran juga dapat mempengaruhi pengalaman belajar murid-muridnya. Jika seorang pemimpin pembelajaran memilih pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik, maka murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mungkin merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Ini akan membantu mereka untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih positif dan membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketiga, keputusan pemimpin pembelajaran juga dapat mempengaruhi kemungkinan sukses masa depan murid-muridnya. Dengan memilih program dan sumber daya yang tepat, seorang pemimpin pembelajaran dapat membantu murid-muridnya memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik juga dapat membantu murid-murid untuk menemukan minat dan bakat mereka, dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk karir yang sukses. Dalam kesimpulannya, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat memiliki dampak besar pada kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat, memberikan pengalaman pembelajaran yang baik, dan membantu murid-murid untuk mencapai kesuksesan di masa depan, seorang pemimpin pembelajaran dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kehidupan murid. 10. Modul-modul yang dipelajari sebelumnya dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana keputusan yang diambil dalam pendidikan dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan kehidupan murid-murid. Dalam modul ini, saya belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan dapat memerdekakan murid-murid dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dalam modul sebelumnya, saya belajar tentang pentingnya memahami kebutuhan individu murid, seperti preferensi belajar, gaya belajar, dan tingkat kemampuan. Modul-modul tersebut juga membahas strategi pembelajaran yang dapat membantu membuka potensi unik setiap murid. Dengan memadukan pengetahuan dari modul-modul sebelumnya dan modul ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pemimpin pembelajaran yang baik harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan gaya belajar unik setiap murid. Pemimpin pembelajaran yang baik juga harus mampu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan sumber daya yang tepat untuk membantu murid-murid mencapai potensi penuh mereka. Dalam kesimpulannya, memahami keterkaitan antara modul-modul sebelumnya dan modul ini dapat membantu saya untuk memahami betapa pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan untuk memerdekakan murid-murid dan membantu mereka mencapai kesuksesan di masa depan. 11. Berdasarkan pemahaman saya atas konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini, saya dapat mengatakan bahwa konsep dilema etika dan bujukan moral sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan. Sedangkan paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan membantu pemimpin pembelajaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.
Satu hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana paradigma pengambilan keputusan dapat digunakan untuk membantu pemimpin pembelajaran dalam mengidentifikasi dan memahami sudut pandang mereka sendiri, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta. Selain itu, prinsip pengambilan keputusan yang terdiri dari kebijaksanaan, keterampilan, dan akal sehat juga memberikan kerangka kerja yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam hal langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya menganggap bahwa penting untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia dan mengevaluasi konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap opsi. Selain itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi keputusan yang telah diambil untuk memastikan bahwa mereka berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. 12. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Hal ini berbeda dengan apa yang dipelajari di modul ini, di mana membahas tentang bagaimana pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dalam situasi dilema etika dan bujukan moral dengan mempertimbangkan nilai dan etika yang mendasari keputusan. Selain itu, modul ini juga membahas paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat membantu pemimpin pembelajaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika dan bujukan moral memerlukan pemikiran yang lebih dalam dan pertimbangan nilai dan etika yang mendasari keputusan tersebut. 13. Dampak mempelajari konsep ini buat saya, dan perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini, yaitu modul ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengambilan keputusan seharusnya dilakukan, terutama dalam situasi dilema etika dan bujukan moral. Modul ini juga memberikan kerangka kerja yang berguna dalam mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, prinsip yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengevaluasi keputusan yang diambil. Bagi saya, modul ini dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks, terutama dalam pendidikan. Dengan memahami konsep dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, pemimpin pembelajaran dapat membuat keputusan yang lebih tepat, berdasarkan fakta, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. 14. Dampak mempelajari konsep ini buat saya, dan perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini, yaitu modul ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengambilan keputusan seharusnya dilakukan, terutama dalam situasi dilema etika dan bujukan moral. Modul ini juga memberikan kerangka kerja yang berguna dalam mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, prinsip yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengevaluasi keputusan yang diambil. Bagi saya, modul ini dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks, terutama dalam pendidikan. Dengan memahami konsep dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, pemimpin pembelajaran dapat membuat keputusan yang lebih tepat, berdasarkan fakta, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Sangat penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin, yaitu sebagai seorang pemimpin, memahami konsep ini menjadi semakin penting, karena tugas seorang pemimpin dalam mengambil keputusan seringkali kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai sudut pandang, nilai-nilai dan etika yang berlaku, serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki pemahaman yang baik tentang dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan dapat membuat keputusan yang tepat dan mempertahankan integritas dalam kepemimpinannya. Dalam konteks pendidikan, pemahaman ini dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan hasil belajar murid. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.